Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita memuji Allah atas segala nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, pada malam ini kita akan masuk pada bab yang ke-60, yaitu bab tentang babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khair thiqatan billahi ta'ala. Jadi bab yang ke-60 ini adalah bab tentang al-karam, yaitu tentang kemuliaan, tentang kemurahan, artinya murah hati, wal jud dan kedermawanan, wal infaqi fi wujuhil khairi dan berinfak di jalan kebaikan, thiqatan billahi ta'ala, karena yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka percaya sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi bab tentang bersikap murah hati, dermawan, kemudian berinfak di jalan kebaikan karena dia percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada banyak hadis ya di dalam bab 60 ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip banyak hadis. Yang akan kita bahas adalah hadis yang pertama, dan insyaallah nanti beberapa hadis yang ada dalam bab ini akan kita singgung sedikit-sedikit. Hadis yang akan kita baca adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la hasada, tidak ada hasud. Nilainya la nafi, tidak ada hasud, illa fitnataini, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun, seseorang, atahullahu malan, atahullah, yang Allah berikan kepadanya malan, harta, fasallatahu ala halakatihi, kemudian Allah salat artinya Allah kuasakan dia, makanahu, Allah mampukan dia, Allah tunjukkan dia, ala halakatihi, ditunjukkan kepada apa? Ala halakatihi, menunjukkan kepada merusaknya. Apa itu merusaknya? Secara bahasa merusak, artinya menghabiskannya, artinya menginfakkannya. Fil haqqi, di jalan kebenaran. Jadi seseorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah mampukan dia, Allah beri hidayah dia, Allah tunjukkan dia untuk menghabiskan hartanya itu dalam jalan al-haq, jalan kebenaran, jalan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun, dan seseorang, atahullahu hikmatan,
Allah berikan kepadanya hikmah. Wa huwa yaqdi, kemudian dia memutuskan, artinya memberikan putusan, menghukumi segala sesuatu biha, dengan hikmah tersebut. Wa yu'allimuha, dan mengajarkan hikmah tersebut kepada banyak orang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim dengan ittifaq. Sekali lagi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hasud kecuali dalam 2 hal. Atau kalau di sini ya 2 orang, di mana mereka memiliki kondisi, memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mampukan dia untuk menghabiskannya, untuk menginfakkannya di jalan-jalan kebenaran, di jalan al-haq fil haq. Yang kedua adalah orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memutuskan segala hal dengan hikmahnya, dan wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan ittifaq. Jelas hadisnya ya. Baik, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwasanya al-hasadu anwa. Yang namanya hasud itu berarti bermacam-macam. Kalau di sini apa? Ini hasud yang baik bukan, Pak? Kalau kita baca hadis tadi, berarti hasud apa ini? Hasud yang baik. Nah, hasud itu para ulama membagi menjadi 3. Ya, karena diantaranya dengan hadis ini. Kalau hakikatnya hasud, yang pertama, secara asal namanya hasud itu adalah mazmum, min akhlaqin mazmumah, dan mamnu syar'an, dicela, termasuk akhlak tercela dan dilarang oleh syariat. Kenapa? Makna hasud itu asalnya apa? Ketika seseorang tidak suka dengan saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap nikmat itu hilang. Inilah makna asal dari hasud. Makanya mazmum, makanya dilarang, sangat-sangat dilarang. Kenapa? Orang hasud itu seolah-olah ingin mengatakan Allah itu salah membagi, Allah salah memberi. Harusnya diberi siapa? Siapa yang diberi, Pak? Saya. Nah, gampangannya begitu. Seolah-olah Allah salah. Nah, ini kan bahaya besar. Ini bisa melukai akidah, bisa melukai keimanan, dan menyalahkan Allah gitu kan. Harusnya ke saya gitu. Berarti nikmatnya jangan ke dia, berarti ke saya. Artinya nikmatnya hilang. Maka hasud yang seperti ini itu sangat-sangat mazmum, dicela, dan sangat-sangat dilarang dalam agama kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menambahkan, hasud yang kedua itu adalah hasud yang mubah. Nah, apa ini hasud yang mubah? Hasud yang mubah itu adalah ketika seseorang melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ingin mendapatkan mithlah, yang semisal. Saya pengen dapat juga seperti sahabat saya, seperti saudara saya. Tapi dia tidak berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini untuk urusan dunia. Kalau lihat tetangga, saudara, kawan dapat kendaraan bagus, pengen nggak Pak sampean, Pak? Pengen nggak? Pengen kan? Pasti pengen. Nah, ini sesuatu yang dimubahkan, sesuatu yang dibolehkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, famubah.
hal yang seperti ini yang kaitan dengan dunia mubah. Boleh. Kemudian yang kedua ya. Yang ketiga itu hasad tapi yang justru mustahab. Mustahab. Apa itu mustahab? Dianjurkan. Hasad tapi kok dianjurkan? Yaitu ketika seseorang melihat saudaranya mendapatkan nikmat diniyah, nikmat agama. Ya, contohnya tadi, dapat harta, tapi subhanallah, harta itu dipakai untuk kebaikan. Mudah sekali dia berbagi. Nah, yang seperti itu, kita ingin menjadi orang yang seperti itu, maka justru itu sangat-sangat dianjurkan. Yang kedua, siapa? Yang orang dapat hikmah, kemudian dia pakai itu hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan dia ajarkan kepada banyak orang. Pengen apa? Pengen. Nah, itu sangat dianjurkan. Itulah hasad yang dianjurkan, yang diambil dari hadis ini. Jadi nikmat diniyah, nikmat keagamaan, nikmat agama, orang itu kemudian mudah untuk melakukan kebaikan, maka tanamkan dalam dirimu, kamu bisa menjadi seperti itu. Jadi justru malah masyru'. Tapi kemudian di hadis yang lain bahasanya bukan hasad, ada istilah khusus namanya ghibthah, supaya mandiri, supaya sendiri. Jadi kalau kita ingin seperti orang yang punya ilmu, kemudian diamalkan ilmunya, diajarkan, atau orang yang dapat harta, kemudian dia berinfak dengan baik, dengan mudah, ini namanya ghibthah. Ya, jadi jazakumullah. Intinya ketika kita melihat nikmat di saudara kita, maka berharaplah kalau itu terkait dengan nikmat agama, nikmat diniyah. Kalau urusan dunia, ya boleh-boleh saja, tapi jangan jangan berlebihan. Namanya mubah itu kan jangan berlebihan. Ada tangganya beli mobil panas, tangganya beli rumah tambah panas, lama-lama step, lama-lama meninggal. Na'udzubillah, berarti urusan dunia. Mubah, iya mubah, tapi jangan berlebihan. Jadi sesuatu yang mubah itu kalau berlebihan bahaya. Apa kata Allah? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Makan mubah, minum mubah, tapi jangan berlebihan. Kalau kelebihan bahaya. Apalagi kalau terkait dengan hasad yang pertama tadi. Saudara dapat nikmat dunia, pengen kemudian kalau bisa itu lepas dari saudaranya. Nah, ini yang hasad yang mazmum. Dan Allah ingatkan, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Di surat Al-Baqarah ya. Surat An-Nisa. Jangan engkau berharap dengan apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Nah, nanti di ujung ayatnya apa? Was'alullaha min fadlih. Mintalah sebagian dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya yang belakang tadi. Kalau saudara dapat anugerah, ya kita senang ya, kita senang. Saudara kita dapat nikmat duniawi, kita senang. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Tapi ingat, jangan sampai ada pikiran nikmat itu hilang. Jangan sampai berpikiran saya harus sama dengan dia. Tapi justru was'alullaha min fadlih. Mintalah dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena belum tentu nikmat yang diberikan kepada saudara kita cocok dengan kita. Makanya was'alullaha min fadli, ganti, mintalah kepada Allah dari sebagian anugerahnya. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, al-amru bil musabaqah ila al-khairat. Di hadis ini Nabi SAW mengatakan la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasud kecuali dalam dua hal ini. Tadi yang pertama orang yang berbagi, yang kedua orang yang berilmu. Artinya kejar itu. Jadikan dirimu sama dengan mereka. Artinya dalam hal seperti inilah kalian berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal seperti itulah orang yang berlomba itu berlomba. Ini tadi. Dalam hal seperti itulah kalian berlomba. Jangan dalam hal yang lain. Apalagi yang sifatnya duniawi. Berlombalah seperti itu. Jadi kalau berlomba dalam kebaikan itu bagus, Pak. Dulu Rasulullah SAW pernah memobilisasi, menyemangati sahabat, memotivasi untuk mengeluarkan dari sebagian harta mereka. Menurut riwayat kalau nggak salah itu dalam perang Tabuk. Ya. Kemudian ketika ini tersampaikan kepada para sahabat, datanglah Umar. Datang Umar kepada Rasulullah SAW binisfi malihi, dengan separuh harta. Apa kata Umar, Pak? Al-an asbaku Abu Bakrin. Sekarang saya lebih dulu dari Abu Bakar dan lebih maju dari Abu Bakar. Kenapa? Saya bersedekah dengan separuh harta saya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, Umar, engkau bersedekah sebanyak ini? Ya Rasulullah, itu separuh harta saya. Separuhnya? Separuh ada di rumah. Yang saya tinggalkan adalah separuh lagi. 50%, Pak. Banyak apa sedikit, Pak? Banyak apa sedikit, Pak? 50%. Ibaratnya Bapak punya 1 miliar, 500 disedekahkan semua. Banyak apa sedikit? Banyak kan? Banyak itu. 500 juta. Nolnya berapa? 8 lagi. Banyak sekali itu. Ibaratnya begitu. Tapi kemudian datanglah Abu Bakar. Datang Abu Bakar, ditanya Rasulullah SAW, Abu Bakar, apa yang kau infakkan wahai Abu Bakar? Seluruh harta saya infakkan ya Rasulullah. Nabi bertanya, terus yang kamu sisakan apa? Saya tinggalkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Saya serahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang Jawa bilang kayak kepelenggong. Kepelenggong itu apa? Bengong gitu ya. Umar itu bengong. Semuanya. Tadi saya sudah bilang dalam hati saya akan mengejar Abu Bakar. Kok sekarang semuanya? Padahal saya sudah berinfak dengan separuh harta saya. Maka beliau mengatakan, la asbaquhu ila syai'in abada. Memang susah mengejar Abu Bakar selamanya. Selalu dia di depan. Ini bukan seperti iklan itu, bukan Pak ya. Selalu di depan dalam berinfak. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Memang Abu Bakar seperti itu. Baik, jadi dalam hadis ini ada motivasi, ada dorongan agar kita tuh bermusabaqah ilal khairat. Jadi seperti itu bukan sesuatu yang ini Pak ya, yang aib ya. Justru dimotivasi, didorong. Jadi musabaqah ilal khairat itu begitu. Karena Umar tidak berharap
Abu Bakar tidak berinfak, bukan. Tapi bagaimana berkejar-kejar dalam kebaikan. Dan itu disunnahkan, dianjurkan, masyru', disyariatkan. Baik, berikutnya yang keempat, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita sebagaimana dalam surah An-Nahl dikatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tadi dikatakan rajulun atahullah, ya kan ya? Seseorang yang diberi oleh Allah. Apalagi yang kedua juga sama, wa rajulun atahullah. Seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita kecap, nikmat yang kita dapatkan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun, nikmat terkait harta, nikmat terkait kehidupan, nikmat agama, nikmat apapun, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya kan atahullah, atahullah. Jadi semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berarti yang kita ingat selalu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita, dititipkan kepada kita, diamanahkan kepada kita. Maka jangan sekali-kali lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Qarun. Qarun ketika perintahkan untuk berzakat, untuk berbagi, apa kata dia? Loh, harta saya. Harta itu dari mana? Kata dia, wa ma utituhu innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semuanya ini karena ilmu saya. Jadi lupa. Kacang lupa kulitnya. Namanya orang lupa. Udah lalai. Seolah harta yang dia miliki semuanya itu, sampai digambarkan wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Di kunci-kunci perbendaharaan kekayaannya itu kalau dipikul oleh ulil quwwah, orang yang kuat itu melelahkan, berat. Itu baru kuncinya. Zaman dulu kan semuanya pakai kunci-kunci gitu, Pak. Berarti saking banyaknya. Dan dia katakan innama utituhu ala ilmin indi. Semuanya karena ilmu saya. Ilmu yang saya miliki, bakat yang saya miliki, kecerdasan yang saya miliki. Padahal tidak. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa ma bikum min nikmatin faminallah. Surah An-Nahl ayat 53. Pelajaran berikutnya, jazakumullah, yang kelima adalah istihbab al-infaq fi sabilillah bi jami'il amwal fi wujuhil khair. Jadi hadis ini mendorong kita, menganjurkan kita agar mau berbagi dengan harta-harta kita, kekayaan kita, mal kita untuk jalan-jalan kebaikan. Karena kembali ke yang ketiga tadi, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat semua itu dari Allah, semuanya milik Allah. Kita dititipi, kita diberi amanah. Ketika dipanggil untuk berbagi, ya berbagilah. Nah, di bab ini banyak sekali hadis, Pak. Misalnya apa? Janji Allah, anfik unfik alaika. Anfik unfik alaika. Berinfaklah,
Apa balasan Allah? Unfiq alaika. Saya akan berinfak kepadamu. Artinya dibalas. Saya akan balas. Pasti saya balas. Saya tanya, Pak, harta itu dari mana? Dari mana, Pak? Dari Allah, kan? Ibarat Bapak diberi sesuatu, terus kemudian Bapak diminta berbuat baik. Sesuatu itu bukan milik Bapak, sesuatu itu karena dari orang lain. Terus kemudian ketika Bapak berbuat baik, berbagi, dipuji, malah dibalas lagi. Baik nggak orang itu, Pak? Baik nggak? Baik, kan? Semua itu milik Allah, diberikan ke kita, dihibahkan ke kita, diamanahkan ke kita. Terus diperintahkan kita untuk berbagi. Kemudian kita berbagi, dibalas. Unfik alaika. Jadi ya semuanya itu dari Allah. Kok dibalas juga gitu? Maka itu menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luasnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan artinya kalau orang itu mau berbagi, sebagaimana judul bab ini ya, thiqatan billah. Berarti orang ini yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya sepercaya-percayanya. Artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berjanji, wa'dun itu, janji itu dari Allah. Berinfaklah, maka aku berinfak kepadamu. Artinya aku akan membalasnya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu yakin, thiqah, percaya betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jazakumullah, Rasulullah SAW berikan contoh kepada kita semua. Nabi itu dalam satu hadis katakan, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la." Jadi Rasulullah SAW kalau diminta tidak pernah yang namanya mengatakan la. Jadi tidak pernah Nabi ketika diminta sesuatu kemudian la. Enggak ngasih, enggak ada. Ya. Kadang bahasanya itu bukan bahasa minta, dikasih. Sudah pernah kita bahas kan? Nabi pernah dapat burdah yang tebal, bagus, jahitannya bagus, hadiah seorang sahabiah. Ada sahabat yang kemudian memuji burdah beliau. Ya Rasulullah, bagus sekali. Ma'ahsanaha, indah ya Rasulullah. Kalau Bapak gimana? Kalau ada orang ngomong begitu, muji begitu, perasaan Bapak bagaimana, Pak? Langsung dibuka, dikasih atau gimana? Hah? Sampean suka? Dah, ambil aja. Gitu. Nah, Nabi itu seperti itu, Pak. Akhirnya dibuka, dikasih. Padahal beliau itu hajat, memang butuh. Sahabat perempuan itu, sahabiah itu, memang tahu Nabi itu hajat. Maka dibuatkan. Diberikan ke Nabi, spesial untuk Nabi. Tapi walaupun seperti itu, Nabi tetap memberikan kepada si sahabat ini. Setelah diberi, Pak, sahabat yang komplain betul. Sampai kan tahu, Nabi itu butuh. Kenapa kamu minta? Apa jawab sahabat ini? Sebenarnya saya minta ini bukan saya pakai. Bukan untuk saya pakai. Nah terus buat apa? Ternyata dia mengatakan begini, Pak.
saya ingin jadikan burda ini sebagai apa Pak? Kafan saya kalau saya nanti meninggal. Karena sahabat itu pengen ngalap berkah, tabarruk dengan apa yang terkait dengan Nabi. Baju yang pernah dipakai Nabi, pengen dialap berkahnya. Di antaranya untuk sebagai apa namanya kafannya ketika dia nanti meninggal. Kalau menurut riwayat dalam Sahih Bukhari itu betul, ketika dia meninggal kafannya dengan burdah yang dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Pak, memberi tanpa rasa khawatir, memberi la yakhshal faqr, tanpa ada rasa takut menjadi jatuh miskin. Itu Nabi. Jadi walaupun bahasanya bukan minta gitu, tapi orang senang dikasih. Subhanallah. Bisa nggak kita begitu, Pak? Hah? Itu menunjukkan kelembutan hati beliau, kemurahan hati beliau, rahmahnya beliau, karomnya beliau. Ada juga Pak cerita. Ini bukan ngarang. Kiai kita waktu saya pesantren di Pati sana. Kiai kita itu Al-Hafidh. Al-Hafidh ini hafidh Quran. Bahkan punya pesantren besar, mengajarkan qiraah sab'ah. Orangnya Masya Allah, zuhudnya persis yang dilakukan beliau itu seperti yang dilakukan Nabi. Beliau itu satu saat beli kain, kainnya bagus sekali, mau dipakai. Beliau punya murid, ada tukang jahit, tukang jahitnya pintar juga, murid sekaligus tukang jahit. Yang jahit ini betul-betul menjaga supaya ini menjadi pakaian yang bagus, nggak perlu bayar, nggak perlu macam-macam, dianterin sendiri, karena muridnya bukan di wilayah situ. Kebetulan rumahnya dekat rumah kita. Kemudian setelah jadi dikirim Pak, diantar sendiri, kirim sendiri, diantar sendiri. Sampai di rumahnya kiai kita ini ada tamu. Ketika baju itu disampaikan, kemudian dicoba, ada yang lihat, Yai bagus sekali katanya. Itu langsung dikasih. Coba, sampean coba, bagus juga apa enggak? Dicoba Pak, bagus, cocok Yai, cocok. Akhirnya apa Pak? Mau dibuka, jangan dibuka. Kalau udah cocok, udah bawa aja. Loh, subhanallah. Si tukang jahit itu, ya Allah, saya tuh pengen ngasih beliau, kok malah dikasih orang itu gitu. Ya, kayak sahabat tadi kan, sahabat perempuan tadi mau ngasih ke Nabi supaya dipakai Nabi, lah kok malah dipakai dia gitu. Mirip sekali. Ini yang cerita tukang jahitnya juga yang cerita. Jadi ya seperti itulah. Jadi Nabi SAW betul-betul ya mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Beliau yang memulainya. Jadi kalau diminta seseorang, walaupun bahasanya nggak minta sekalipun, beliau paham dengan kelembutan hatinya, dengan rahmatnya, dengan kerahimannya, ya, dengan kedermawanannya, beliau tidak pernah akan menolak. Tidak ada kata la, tidak ada. Tidak ada kata tidak ada. Diberi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada istrinya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyembelih kambing. Kemudian beliau minta Aisyah untuk membagikan. Aisyah tolong dibagikan. Dibagi. Tinggal katif itu belikat, tulang belikat.
Aisyah, ma baqiya minha, apa yang tersisa wahai Aisyah? Maka beliau mengatakan, Aisyah menjawab, ma baqiya minha illa katifuha. Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali belikatnya. Apa jawab beliau? Kata beliau, baqiya kulluha ghaira katifiha. Aisyah, yang utuh itu bukan cuma belikat, bukan belikatnya, justru yang utuh itu semuanya, selain belikatnya. Paham ya? Jadi yang kamu bagikan itulah yang utuh. Terus belikatnya berarti nggak utuh. Gitu. Jadi logikanya dibalik kok. Kalau tadi kan sisanya apa yang tersisa? Belikatnya. Jawab Nabi malah yang tersisa, yang sisa adalah semuanya. Adapun belikatnya, walaupun cara zahirnya sisa, itu bukan sisa. Karena hakikatnya kita miliki itu adalah yang dibagikan. Nabi pernah bertanya juga, sahabat, ada enggak orang yang harta waris itu lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Ada enggak, Pak? Orang yang suka harta warisan melebihi hartanya sendiri. Ada enggak, Pak? Namanya orang, kata sahabat, ya Rasulullah, mana ada? Orang pasti suka dengan harta sendiri. Maksudnya gimana, Pak? Harta yang diwariskan itu loh. Kalau Bapak meninggal, harta diwariskan, lebih Bapak cintai atau harta sendiri? Jawab Nabi, ya Rasulullah, jawab sahabat, ya Rasulullah, tentunya harta sendiri yang lebih disukai. Kalau diambil ahli waris kan udah berarti hilang kan? Maka beliau mengatakan, hartamu itu adalah apa yang engkau sedekahkan, ma qaddam. Jadi kata beliau, fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warithi ma akhkhar. Jadi hartamu itu adalah harta yang kamu berikan, yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan. Yang orang sedekahkan itulah harta dia. Adapun yang ditinggalkan bukan harta dia. Harta siapa? Harta ahli waris. Berarti kalau kita suka harta kita, kemudian tidak dibagikan, akhirnya jatuh ke ahli waris. Tapi kalau diinfakkan, disedekahkan, maka itulah hartamu. Jadi fa inna ma lahu ma qaddama. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kemudian di hadis yang lain, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jadi jaga diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bisyikki tamrah. Walaupun hanya dengan syikki. Syikki itu separuh dari biji kurma, dari buah kurma. Jadi walaupun satu saja, itu adalah penjaga kita dari api neraka. Nah ini, jadi infak itu subhanallah, sedekah itu subhanallah. Makanya sampai orang meninggal itu, nanti di akhirat yang disesali apa, Pak? Apa yang disesali, Pak? Kenapa dia tidak berinfak ketika di dunia? Di surat apa itu, Pak? Munafikun ya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nah, sebelumnya itu ya. Jadi dia menyesal, kenapa dulu tidak bersedekah? Kenapa dulu tidak berinfak? Jadi jamarakumullah, ketika seseorang berbagi, ketika seseorang berinfak, bersedekah, itu menunjukkan kemurahan hatinya. Itu menunjukkan kedermawanannya. Dan itu menunjukkan kelembutan
hatinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Atau di hadis yang lain, irham yurham. Bersikaplah kasih sayang, maka engkau akan disayang. Sayang yang di bumi, engkau akan disayangi oleh yang ada di langit. Karena sedekah itu mengundang rahmat, mengundang kasih sayang. Orang yang bersedekah penuh rahmat, penuh kasih sayang. Allah Ta'ala a'lam. Nanti kita sambung sedikit ya, masih ada satu pelajaran. Azan dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang keempat tadi, bahwasanya hadis ini mendorong kita, memotivasi kita agar kita gemar untuk berbagi. Dan itu menunjukkan bahwasanya kita itu memiliki kasih sayang, memiliki kelembutan hati. Ketika ada orang yang hajat, kita beri. Ketika ada orang yang butuh, kita mau berbagi. Dan itu bukti akan kelembutan hati kita, adanya kasih sayang di hati kita. Dan kita merasa bahwasanya saudara kita yang butuh itu adalah bagian dari kita. Bahkan bahasa yang sering kita sampaikan, mereka adalah kita. Yang terakhir, yang kelima, jazakumullah, hadis ini menunjukkan tentang fadilah ilmu. Karena tadi Rasulullah SAW katakan, warajulun atahullahu hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah al-isabah fil qaul wal ra'i wal amal. Jadi ketika seseorang diberi hikmah, itu artinya orang itu diberi ketepatan, tepat ya, dalam kata-kata, dalam ra'inya, dalam pikirannya, dan sekaligus dalam amalnya. Jadi ini nikmat yang sangat-sangat besar. Dan tentunya ketepatan dalam kata, dalam pikiran, dalam amal, basicnya adalah ilmu. Dasarnya adalah ilmu. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya ilmu. Karena ilmu akan menjadi dasar, menjadi penunjuk untuk semua aktivitas kita. Aktivitas berpikir, aktivitas berkata, berbicara. Artinya kata-kata kita dibimbing oleh ilmu. Begitu juga dengan amal kita. Sampai Imam Al-Bukhari membuat satu bab dalam Sahih Bukharinya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Artinya ucapan kita, kata-kata kita, perbuatan kita, semuanya dasarnya adalah ilmu. Dan Allah katakan yu'til hikmah wa man mayyasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi siapa yang diberi hikmah oleh Allah, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan siapa yang diberikan hikmah, maka betul-betul dia diberikan pemberian yang sangat-sangat banyak. Khairan katsira. Makanya mari kita bersemangat ya untuk thalabul ilmi. Saya pernah sampaikan di khutbah tentang keutamaan ilmu dan yang mencarinya. Waktu kalau bilang fadilah, Pak, kalau menyampaikan fadilah sebenarnya banyak sekali. Cuma kalau di khutbah kan terbatas ya. Paling 3 gitu. Mewakili yang lain-lainnya. Jadi
Ketika seseorang diberikan ilmu, maka itu nikmat yang sangat besar. Tentunya ilmu itu, sebagaimana kata Rasulullah SAW, al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu caranya bagaimana untuk didapatkan? Ya belajar. Innamal ilmu bit ta'allum. Jadi ilmu itu ya dipelajari. Nggak ujuk-ujuk kemudian dapat. Nah, itu mah nabi, Pak ya. Itu nabi dapat wahyu. Nah, kita ini siapa? Makanya innamal ilmu bit ta'allum. Jadi ketika kita tahu bahwasanya ilmu ini begitu mulianya, begitu tinggi nilainya, maka kejar itu ilmu. Tapi ingat, ngejarnya dengan apa? Bit ta'allum, dengan belajar. Belajar gimana? Ya thalabul ilmi. Ya duduk-duduk di kelas, di majelis, harus sabar gitu. Jangan seperti orang-orang yang duduk seolah-olah kayak banyak pakunya gitu. Duduk banyak pakunya, angkat kanan, angkat kiri, kanan kiri. Ini kapan selesainya gitu ya. Harus bisa menikmati hidangan ilmu. Betapa nikmatnya ilmu. Orang kalau sudah dapat nikmatnya ilmu, Pak, kayak para ulama gitu, Pak. Mau meninggal saja itu masih diskusi. Nah, itu ulama-ulama dulu. Dan saya tutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Artinya orang itu diantaranya Pak ya, dimotivasi oleh Allah, didorong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk senang dengan yang namanya ilmu. Ya suka dengan ilmu, suka dengan yang berilmu, suka berbicara tentang ilmu. Pokoknya belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Karena itulah basic dari semua amal-amal kita. Maka Imam Ahmad mengatakan ilmu lebih dihajatkan daripada makanan dan minuman. Kalau makan minum tiap menit nggak Pak? Enggak kan? Tapi kalau ilmu dibutuhkan manusia dalam setiap tarikan nafasnya. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Atau menambahkan? Cukup. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.